Puji Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari kitab Nahum. Nahum yang pertama ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Elkosh. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunanmu dengan namamu dari rumah Allahmu. Aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Demikian. Terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 10 ayat 1 sampai 21.
Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka yang mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Demikian. Terima kasih. Ibu Sarma, silakan Ibu Lucy. Bu Lucy bisa dinyalain mic-nya, Bu. Oke, baik Pak Gindo, terima kasih. Saya akan lanjut pembacaan dari Yohanes 10 ayat 22, berbunyi demikian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah, di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami.
Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk orang domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gindo. Amin. Terima kasih Ibu Lucy, terima kasih Pak Yuda. Firman Tuhan pagi hari ini yang datang kepada kita, rahasia Hamas Israel dan Simchat Torah. Silakan Pastor Paul. Oke, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan, menanti-nantikan firman-Nya, saudara ya, dengan sungguh hati, dalam hati-fah, dalam pengharapan. Saudara, setiap hari kita merefleksikan ya apa yang terjadi dengan perang Israel Hamas ini, saudara ya. Dan banyak sekali rahasia-rahasia firman Tuhan yang disingkapkan, ya. Banyak sekali rahasia-rahasia firman Tuhan yang dibukakan bagi kehidupan kita sehari-hari ya saudara ya. Saudara, Anda ikutin terus ya doa paginya ya, nanti saya bikin satu ini ya saudara ya, bikin
aktor yang bagus yang selama liputan Israel ini, saudara ya. Tiap sore ya Anda amatin, tiap detik bagaimana Tuhan Jehovah Sebaot menyertai Israel. Pak, dia nggak berdoa di dalam nama Yesus. Nah itu saudara ya, pemahamanmu tadi berbeda ya. Saudara lihat mengapa Hamas menyerang Israel di hari rayanya orang Yahudi. Selalu saudara ya, musuh-musuh Israel selalu menyerang orang Yahudi di hari rayanya mereka. Dari mulai Yom Kippur ya, itu disengaja benar ya. Disengaja benar itu ya, sampai rasanya kok kejem benar ya itu saudara ya. Setiap perang itu mesti di hari rayanya orang Yahudi, dan terutama di bulan-bulan itu ya, di bulan-bulan yang berturutan hari Sabatnya. Karena memang saat itu orang Yahudi kalau lagi Sabat itu adalah saat paling lemah secara manusia, saudara ya. Karena lagi Sabat itu semua pasti libur semua ya, tentara, polisi semua. Anda lihat ya kalau Sabat di Yerusalem itu kayak di Bali kalau hari raya nyepi, saudara ya. Kecuali di daerah Arab atau ya di daerah Arab ya. Tapi kalau di daerahnya orang-orang Yahudi pasti sepi, kotanya kayak udah sepi, nggak ada orang, nggak ada ini, saudara, benar-benar sepi ya. Jalannya itu benar-benar sepi, itu sepi nyenyet itu saudara ya kalau hari Sabat itu. Yang ada itu tadi orang-orang Arab itu ya. Nah, saudara, di saat Simchat Torah itu artinya hari kesukaan Torah. Bagaimana orang-orang Yahudi ini bersuka cita karena aduh selesai baca Torahnya, lalu mulai lagi dari kejadian lagi, mulai lagi saudara ya. Dan dalam Simchat Torah itu mereka hari raya pembacaan Torah ya, Simchat Torah itu adalah hari raya kesukaan Torah. Saudara, setiap tahun mereka mengulangi firman Tuhan yang sama, terus diulang, saudara ya. Selama 2000 tahun, bayangin. Wah, lebih malah ya. Bahkan selama berapa tahun? 3000 tahun, saudara. Sudah 3000 tahun, 3500 tahun. Waduh, bahkan udah 3500 tahun. Dari 1446 sebelum Masehi kan, sampai hari ini. Mereka mengulang Torah yang sama, diulang-ulang, dibaca, diulang-ulang. Makanya Anda kalau disuruh jadi orang Yahudi nggak sanggup, saudara. Mereka sudah melakukan ini 3500 tahun, lalu Anda orang Tionghoa, Anda tiba-tiba orang Sunda, ujuk-ujuk saya mau jadi orang Yahudi. Wah, kepontal-pontal Anda, saudara ya. Pontal-pontal, saudara. Orang yang dari lahir ceprot sudah Yahudi saja kepontal-pontal, apalagi Anda, ya, teman kami, itu ya, bilang, saya tuh kalau sebisa mungkin sebenarnya nggak pengen jadi orang Yahudi. Lalu kenapa kamu jadi orang? Iya, karena saya orang Yahudi. Saya mau jadi apa kalau bukan orang Yahudi? Bapak saya Yahudi, dia bilang begitu, saudara ya. Dan komunitas saya, ya saudara saya semua orang Yahudi. Dia bilang begitu. Kalau bisa mah nggak pengen jadi orang Yahudi. Saudara, begitu berat ya kehidupan seorang Yahudi. Disiplin, ada segala macam, saudara ya, yang nggak lazim. Saudara, orang Yahudi itu punya cara berpikir yang nggak lazim. Bukan kadrun. Wah, kalau kadrun mah cara berpikirnya on, saudara ya. Udah pakai sholat, nggak pakai celana dalam segala macam ya. Kalau orang Yahudi ini punya sesuatu yang tidak konyol. Semuanya ada artinya, semua ada maknanya, saudara ya. Jadi kalau Anda melihat orang Islam itu teratur, kamu belum lihat orang Yahudi, belum pinter kamu. Orang Islam itu konyol ya, aturannya itu aturan yang konyol. Kalau orang Yahudi kalau punya aturan, kan ada maksud, ada tujuannya, dan tujuannya adalah untuk supaya semua sepakat ya, seperti orang Belanda ya, perlu bikin rumah, pintunya, pintu depan, pintu dapur, pintu belakang, lurus, saudara. Kalau orang Cina bilang itu kan fungsinya nggak bagus, tapi semua orang Belanda rumahnya begitu, saudara ya. Nah, itu bukannya aturan-aturan yang konyol, bukan, saudara, supaya pemadam kebakaran lalu dari depan bawa selang langsung lari belakang, saudara. Tujuannya ada tujuannya, bukan tujuan ngawur. Ada tujuannya, bukan kenapa begitu. Aduh, kenapa ya? Ya nggak tahu. Nggak ada, saudara ya. Semua ada tujuannya. Ya, bahkan kalau Anda lihat Belanda, negaranya itu sudah planningnya itu sudah di planning berdasarkan aqua planningnya sudah ya. Sudah di ratusan tahun, saudara. Nanti 100 tahun akan jadi seperti ini kotanya.
Jadi hari ini mereka bangun, itu mereka sudah membayangkan 200 tahun kemudian nanti seperti apa. Makanya bangunannya itu rata-rata usianya ratusan tahun, saudara ya. Bangunan saya ini usianya sudah 50 tahun, saudara ya, bangunan saya ini. Termasuk bangunan baru. Ya, karena ini tempat imigran, tempat saya banyak imigran. Kalau depan rumah saya, usianya sudah 100 tahun. Peremajaan, udah ratusan tahun, tapi peremajaan, sudah diremajakan. Jadi mungkin udah 200 tahun, tapi diremajakan. Kalau bangunan saya ini bangunan baru, saudara ya. Makanya sistemnya rada beda. Kalau Anda lihat di daerah yang belakang lagi, ada yang umurnya 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun rumahnya, saudara. Ya, kayak rumah 1000 tahun. Kayak apa tuh, saudara? Udah kayak kastil ya, saudara ya. Rumah tua banget. Tapi semua bisa berpola ya. Rumah-rumah ini bisa berpola. Nah, artinya semua itu dibuat aturan itu bukan karena klinik-klinik setan apa segala, enggak, saudara. Memang dengan tujuan sistem yang bagus, saudara ya. Nanam kabel optik ke bawah, di atas bisa nggak ada listrik. Anda lihat kalau di Belanda ini semua nggak ada tiang, nggak ada apa namanya kabel-kabel patin selimpang tuh nggak ada, saudara. Kayak di Jakarta itu nggak ada. Banjir juga nggak ada, saudara ya. Nggak ada banjir di sini. Padahal kita di bawah laut ya, di bawah laut. Tapi nggak ada banjir. Itu semua diatur demikian rupa, saudara ya. Nah, orang-orang Yahudi juga begitu. Kalau punya aturan, kalau mereka hidup, ya cara mereka makan. Kenapa mereka nggak boleh makan babi? Ya, semua binatang yang dilarang dimakan itu adalah binatang-binatang yang bersimbiosis mutualisme. Jadi nggak ngawur ya, kayak orang Arab. Kenapa nggak boleh makan babi? Soalnya banyak cacing pitanya, gundulmu peang. Nggak begitu, saudara ya. Semua Anda lihat ya, semua aturan-aturan di dalam perjanjian lama, semua ada tujuannya. Bukan peraturan yang membabi buta, ya. Cebok harus tangan kiri, tangan setan, tangan kanan tangannya. Nggak ada cerita begitu, saudara, di sini ya. Nggak ada seperti itu, tangan setan, tangan apa yang tahayul itu tuh nggak ada, saudara ya. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Jangan percaya sama tahayul nenek-nenek tua. Anda membaca Torah itu sangat logis sekali, saudara. Sesuatu yang sangat logis. Anda di perkemahan, kalau buang air besar itu kan mesti ke gua, lari pada ke gua, cari ke jalan. Kalau lagi di perkemahan, kalau lagi di hari gimana? Disuruh gali, saudara. Setelah buang, ditimbun. Nah, itu semua ada tujuannya kan, supaya sehat, supaya perumahanmu itu suci, kudus, kata Tuhan. Kenapa suci? Supaya jangan ada penyakit. Simple. Kalau rumah ada tanda-tanda kusta, mengapa tuh rumah tanda kusta itu, saudara? Kenapa? Jamur, ya. Itu harus disucikan. Tanda-tanda kusta di rumahmu, ya, ada di dalam imam itu ya. Itu ada flek, begitu tanda-tanda kusta itu, kamu harus keluar. Karena bahaya. Kenapa, saudara? Rumah mereka, rumah pakai tanah liat. Ya, dibangun dengan tanah liat. Jadi begitu ada flek yang banyak, itu racun buat badannya orang-orang itu. Itu tanda kusta, rumah itu harus disuci hamakan. Mungkin bahkan harus dibongkar kadang-kadang, saudara ya. Tanda-tanda kusta, rumah kok kusta? Enggak, bukan rumahnya. Itu bahasanya mereka nggak ada zaman dulu, ini jamur, ini fungus, Pak, ini bakteri, ini nggak ada. Mereka nggak ngerti begitu-begitu. Gampang, bahasa yang gampang, tanda kusta. Udah, suci hamakan. Itu harus ditahirkan oleh imam. Gitu, saudara ya. Jadi semua itu sangat logis ya dalam kehidupan sehari-hari dan bukan klinik-klinik, saudara ya. Itu kayak orang Cina itu masih klinik ya. Di rumahnya pasang patwa. Kenapa? Kapatnya itu yang kaca segi 8 itu loh. Supaya nanti kalau ada maling bingung keluarnya, saudara ya. Iya, nggak ada urusannya. Itu namanya klinik, yang saya maksud begitu ya. Kalau apa yang dilakukan orang Yahudi itu tidak suka klinik-klinik begitu, saudara ya. Segala sesuatu itu ada penjelasannya. Mujizat itu pun bisa dijelaskan, saudara ya. Mujizat itu pun semua bisa dijelaskan. Itulah sebabnya, saudara, di dalam sincat Torah, pembacaan Torah, setiap orang mengulangi kembali, mereka makin dibuka, selalu ada hal yang baru. Karena di masa lalu tidak terjelaskan dengan kata-kata, kosakatanya sangat terbatas. Kemudian di masa datang mereka baru ngerti, saudara. Bahkan ada ratusan ya penjelasan, ada ratusan komentari di dalam Torah, ya.
Banyak sekali, saudara, hal-hal yang baru. Nah, orang-orang Yahudi ketika ketemu Tuhan Yesus, ya, ayo, kamu siapa? Kamu ini siapa? Mereka membaca Torah. Tetapi karena guru-guru mereka menjelaskannya berbeda, mereka jadi bingung. Apakah mereka berdosa? Ya enggak, saudara. Enggak ya. Ketika mereka menolak Yesus, apakah mereka berarti terus nggak benar? Enggak, saudara. Makanya Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti. Ya, karena mereka nggak ngerti. Tetapi orang-orang yang mengerti tapi sengaja menyesatkan, Yesus berkata, terkutuklah, celakalah orang yang melakukan penyesatan itu. Kamu ngerti, tapi kamu sengaja membelokkan orang-orang Israel ini sehingga orang-orang jadi bingung. Dia bilang Yohanes ini memang nggak bikin mujizat, tetapi apa yang Yohanes ngomong itulah mujizatnya dia. Tepat semua, dia bilang tentang orang ini. Terjadi semua. Itu, saudara, ya. Jadi dibukakan, ada yang dibukakan. Nah, Simchat Torah, ketika Hamas menyerang orang Yahudi saat Simchat Torah, sebenarnya itu adalah suatu era yang baru, penggenapan dari Nahum 1 tadi, saudara, ya. Ya, di dalam Nahum 1 tadi dikatakan bahwa Tuhanlah, bukan yang Tuhan bilang perlindunganmu, ya. Nahum 1 yang ayat terakhir, saudara, ya. Di Nahum 1 ayat yang terakhir, saya bacakan saja, ya. Supaya lemot banget. Hari ini internetnya lemot banget, saudara, ya, semua. Jadi di handphone, di laptop, di mana. Lihat, saudara, ya, ayat 15. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayaran nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dusta menyerang engkau, ia dilenyapkan sama sekali. Apa, saudara, ada festival, saudara, ya, suruh merayakan hari rayamu, ya. Ada 3 hari raya wajib, saudara, ya. Ada 3 hari raya wajib bagi orang Israel, saudara, ya, yaitu hari raya Sukkot, ya, hari pertama Nisan, ya, hari raya Paskah bulan Nisan, hari raya Shavuot, ya, bulan Sivan, dan hari raya Pentakosta, ya, saudara, ya. Sorry, ya. Yaitu Pentakosta, Shavuot itu, ya, dan hari raya Sukkot, 3 hari raya. Hari raya Paskah, Pentakosta, dan hari raya Sukkot. 3 hari raya ini orang Yahudi itu wajib. Mengapa wajib merayakannya? Supaya tahu, ya, 1, ada pembebasan, ada penebusan. 2, ada hukum yang diberikan. Ya, 3, ada perayaan sukacita. Ya, ada kemenangan, saudara, ya. Ada firman Tuhan yang datang kepada dunia menjadi manusia. Hari raya Sukkot atau hari raya Sangkakala, saudara, ya, yaitu hari raya semua orang menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan Raja Damai, damai sejahtera itu datang. Itu yang dimaksud. 1, pembebasan, ada penebusan. 2, ada hukum. Setelah kamu ditebus, maka diberikan hukum di hatimu, saudara. Kalau orang Yahudi, Torah. Kalau kita, Roh Kudus diberikan. Yang ketiga adalah hari raya tiup sangkakala, hari raya Sukkot, hari raya pondok daun atau tiup sangkakala, di mana disitulah sang damai itu datang. Ketika kita sudah ditebus dan mentaati hukum itu, makanya selisihnya 6 bulan. Ketika kita mentaati hukum-hukum itu, ya, maka disitulah ada sukacita, saudara. Ya, nah, jadi setelah hari raya meniup sangkakala, maka kita mengulang lagi, saudara, membaca Torah lagi, Simchat Torah itu tadi, saudara, ya. Dan lihat, Hamas menyerang ketika Simchat Torah. Artinya, mulai sejak ini, orang Yahudi dibukakan, saudara. Bagaimana ada pembebasan, mereka bisa merayakan lagi hari raya mereka, yang mereka dibukakan. Bagaimana, ya, di tahun setelah itu akan damai, ada damai di Israel. Karena Hamas ini kan mewakili Islam radikal, saudara, ya. Ketika Hamas ini selesai, habis, saudara.
karena ini habis semua ya. Sekali lempar 3 burung, sekali lempar batu 3 burung mati nih saudara. Ini kan Islam radikal Hamas, musuh yang Palestina ini, yang musuhnya Palestina dan Israel ya kan, tapi juga Hizbullah ya, dan juga Iran. Sekali lempar batu 3 ini kelar saudara. Makanya kan ada damai setelah ini ya, setelah ini kan ada damai di muka bumi. Nah, bagaimana dengan kita? Di Simchat Torah adalah hari kita mengulangi lagi membaca Alkitab, dan mungkin cara bacanya harus yang benar. Cara bacanya mungkin kita salah selama ini baca Alkitabnya, saudara. Kita nggak mengerti, kita dipertontonkan mujizat, kita dihadapkan banyak di depan mata, tapi kita nggak ngerti, karena kita membacanya dengan salah. Makanya nanti pemuritan hari kapan itu? Nanti kita ada cara bagaimana sih cara membaca Alkitab yang benar. Ya, itu nanti Pak Hari, Evangelis Hari C dari Solo yang akan mengajarkan saudara ya, bagaimana sih cara baca Alkitab yang benar. Akan diajarkan ya, bagaimana cara waduh, tarik balapan kalau cepet-cepetan selesai, kejar 1 orang. Oh enggak, saudara ya. Bagaimana kita membaca Alkitab supaya yang kita baca itu jadi rema, saudara. Hari Sabtu besok saya akan mengajar ya tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Ya, suara Tuhan dari mana? Ya dari Alkitab yang kita baca. Ya, orang banyak mendengar suara Tuhan yang paten itu yang mana? Yaitu Alkitab yang tertulis itulah suara Tuhan yang paten, yang bukan kayong-kayongan, itulah suara Tuhan. Tapi bagaimana suara Tuhan? Pak, saya mau sekolah di Untar apa mau sekolah di Undip? Tanya Tuhan, mendengar suara Tuhannya masa baca Alkitab, Pak? Kan di Alkitab nggak ada Untar sama Undip. Ya, nggak usah dipaksa lagi. Ya, nanti kayak Hamas itu tertulis sudah dinubuatkan dalam Kejadian. Jangan begitu, itu namanya seismologi, saudara ya. Wah, Kejadian 6 sudah menubuatkan ya bahwa bumi dipenuhi dengan kekerasan, berarti bumi dipenuhi dengan Hamas dong. Di Belanda nggak ada Hamas, saudara ya. Jangan cocokmologi lah, janganlah ya saudara ya. Nggak begitu cara baca Alkitab. Makanya nanti diajarin ya bagaimana cara baca Alkitab ya saudara ya. Bagaimana mendengar suara Tuhan hari Sabtu besok. Mendengar suara Tuhan dulu, nanti kita lalu bagaimana baca Alkitabnya ya kan. Nah begitu saudara. Jadi mungkin kamu selama ini baca firman Tuhannya dengan cara yang salah. Ya, Anda waktu baca firman Tuhan itu kejar 1 orang. Ya, pokoknya sebanyak mungkin supaya balapan ya. Atau Anda mungkin baca Alkitabnya, yalah, oke bacalah. Ya, Anda membacanya bukan dengan sikap yang benar. Bagaimana sikap yang benar? Ya dengan hati yang haus, ingin tahu. Seberapa kamu ingin mengerti, mengenal Tuhan melalui Alkitab itu, sebegitu juga kamu akan mengenal. Kalau Anda baca Alkitab cuma sekedar, saya orang Islamnya baca Alkitab, pengen tahu, ya sudah pengen tahu saja. Kalau Anda benar-benar membaca Alkitab dengan rasa haus dan lapar karena akan kebenaran, maka akan mendapatkan itu. Tapi kalau kamu membaca Alkitab buat cari pembenaran, nyari-nyari, buat cari-cari ruwet, ya Anda akan ruwet, saudara. Makanya banyak orang-orang pinter, ya, debat Alkitab, hidupnya ruwet. Ayo, banyak ya apologet Kristen yang hidupnya ruwet ya, saudara ya. Jangan tanya orang Islam membaca Alkitab memang mau cari ruwet, mau ngajak ruwet, saudara ya. Tapi banyak orang Kristen, apologet Kristen, atau inilah penginjil-penginjil jalanan yang suka berapologetika di YouTube. Ya. Karena setelah saya amati ya, hidupnya banyak yang ruwet loh, saudara. Apologet ini. Kenapa? Karena dia membaca Alkitab buat cari ruwet, saudara. Buat pinter-pinteran. Saudara, ketika saya masuk dalam dunia apologet, saya mulai banyak baca Alkitab tiap hari. 1 tahun nganggur, saudara. 1 tahun saya tidak kerja. Terus saya baca Alkitab, saya masuk. Tadinya saya sport otak ya. Lama-lama terus saya berpikir, saya baca Alkitab, saya jawab orang-orang ini. Saya percaya, tapi kenapa nggak saya lakukan ya? Ya kan? Kenapa nggak saya langsung praktekkan saja ya? Semua firman Tuhan itu. Dari situ saya mulai belajar, saudara. Saya baca Alkitab,
bukan cuman buat jawabin orang Islam, tapi saya baca Alkitab buat saya sendiri. Benar-benar saya nggak urusan orang lain, saya benar-benar saya baca, saya ngerti itu buat saya. Dan saya terapkan terus, saudara ya. Akhirnya lama-lama firman itu benar-benar memenuhi hidup saya. Kau sudah bersih oleh karena logos yang kamu dengar. Ya kan, cuci otak kan, saudara kan? Karena saya membacanya dengan ketulusan hati buat saya, bukan buat cari ruwet. Lama-lama otaknya bersih, saudara. Ya kan, dari yang ruwet-ruwet itu kan kayak terapi, saudara. Pikiran saya licik, intrik politik, wah, ya gelut sana, gelut sini, hajar sana semua ya sama orang-orang musuh-musuh saya banyak sekali. Kayak shock terapi, saudara ya. Baca Alkitab itu kayak seperti shock terapi, benar-benar seperti terapi. Satu-satu jadi kelungsung, pelannya tenang, jadi apa ya. Baca Alkitab. Saya baca Alkitab itu udah satu-satu tak baca. Dulu saya nggak ngerti bahasa Ibrani, saya bukan The Net Bible, saudara ya. Ya, bahasa Inggris saya nggak bagus-bagus amat, tapi kalau cuma buat baca, buat ngomong ya bisa lah. Saya buka satu-satu, terus satu kejadian saja saya bisa mikir lama ya. Kok bisa Tuhan bisa gini? Terus saya cari lagi, jadilah buku itu ya, buku-buku yang saya tulis itu ya. Terus saya bilang lama-lama saya bilang, wah Tuhan sungguh hebat. Setelah saya mengerti Tuhan sungguh hebat, saya melihat ya bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan, setahun ini saya nggak bekerja, tetapi Tuhan memberkati saya kecukupan. Tiba-tiba akhir tahun anak saya miracle itu ya, minta makan ayam goreng. Nah, itu praktek yuk. Nah, praktek itu saya praktek saja. Baru pertama kali saya praktek miracle tak suruh bilang Jehovah Jireh ayam goreng datang. Itu tuh saya praktek. Sebelumnya saya nggak pernah doa. Doanya semua mutun. Oh Allah Bapa disuka pencipta langit dan bumi, kasihanilah aku supaya begini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Raba. Rebe. Sih kalau doa begitu, saudara ya. Sekarang saya doa nggak begitu ya. Anak saya itu kalau doa Jehovah Jireh, sepeda datang. Jehovah Jireh, sepeda motor datang. Saya butuh sepeda motor. Wah kita sama Jehovah Jireh. Uang tiket buat ke Belanda datang. Uang datang, saudara. Jehovah Jireh. Sekarang tiap hari kita makan doa gampang, saudara ya. Wah, raba. Oh, Ada yang doanya masih gitu nggak, saudara? Saya ingat Bapak Pendeta tua ya, saudara ya. Kalau doa kita sampai bosen sekali, 2 jam ya di Bapak tua nih. Makin bergelombang, makin bervibran itu makin rasanya makin kusuk, saudara ya. Doanya singkat, saudara. Jehovah Jireh. Kita lagi bingung. Jehovah Rohi, Tuhan Gembalaku. Kita lagi mengalami banyak sekali ancaman. Jehovah Sebaot, Allah semesta alam. Simpel ya, saudara ya. Enak ya. Bagaimana cara kamu baca Alkitab? Sehingga kamu bisa praktek. Saudara, bagaimana kehidupan kami jadi simpel, nggak agamawi, saudara. Ya, simpel sekali hidupnya. Anak-anak saya juga simpel hidupnya. Tetapi hidup kami ya selalu ya progres. Ya kadang-kadang kita lupa, anak-anak lupa kadang-kadang ya. Sampai kemarin Wasi saya cerita sampai putus asa sekali, ngamuk ya. Kenapa mau magang? Kurang 2 minggu lagi nggak dapat tempat magang. Teman-temannya dapat magang di perusahaan-perusahaan terkenal. Yang belum dapat sampai ditolak terus, saudara. 17 kali ditolak. Lu sampai panik, saudara. Tenang ya. Kamu kenapa nggak berdoa, Biasanya kamu kan kalau berdoa nggak pernah nggak dijawab. Udah diem. Dia puasa, besoknya dia berdoa. Besoknya lagi, 2 hari kemudian dia diundang. Itu tadi ya, dapat magang, gajinya gede banget, saudara. 700, hampir 800, 700, lebih hampir 800 euro. Sehingga dia bisa bayar kos sendiri, bayar makan sendiri. Semua beli sendiri, malah kalian berikan headphone buat adiknya, saudara ya. Saya sampai kaget, adiknya diberikan headphone bagus, saudara ya. Saya pikir, ya ampun, terharu banget ini kakaknya, sayang banget sama adiknya. Simple. Saya nggak lagi cerita berkat jasmani, saudara ya. Semua perlindungan Tuhan, ya jalan apa yang ditutup ya, yang ditutup semua, yang orang coba ngeblok saya. Kok banyak orang Indonesia mencoba ngeblok saya di sini, saudara ya. Tapi emang gua pikirin,
Banyak ya saudara. Wah, tanya Pak Iman dulu kan kita ceritain ya sampai di SM sampai di WhatsApp Pak Iman itu blok saya saudara ya. Emang gua pikirin kan itu saudara. Kamu tutup jalan saya nggak urusan, nggak nyambung. Saya punya jalan sendiri dari Tuhan. Pokoknya ada orang yang Paul ini kan ada di bawah ketiak saya. Maksud kami, Kak, saya ini hamba Tuhan. Saya bukan di bawah ketiak kamu. Diblok sama dia saudara ya. Nggak takut saudara ya. Karena Tuhan buka jalan. Ya, Tuhan buka jalan, semua jalan-jalan saya dibuka. Hari ini orang semuanya ngeblok saya gigit jari saudara. Bagaimana Tuhan sertai keluarga kami. Bagaimana Tuhan memberkati keluarga kami saudara. Karena apa? Karena cara membaca firman Tuhannya bukan untuk orang lain, tapi untukku. Bukan buat cari ruwet, tapi saya mau cari yang benar. Kalau saya salah, saya tak rubah. Ya, kalau saya salah, bahkan setiap kali saya habis sharing kepada Anda, saya selalu dengarkan ulang, saudara. Supaya awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Itulah sebabnya Anda yang sudah lulus kelas apostolik wajib membawakan firman Tuhan. Supaya kamu awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, dan bertekun di dalamnya. Supaya kamu termotivasi. Dan makin tahu bahwa firman itu bukan buat orang lain, tapi buat kamu. Ya, saudara ya. Itulah Simchat Torah rahasianya hari ini. Anda lihat ya, bagaimana orang-orang Yahudi setelah Simchat Torah diserang. Maka dia melewati masa yang luar biasa, saudara. Nanti kalau habis masa Antikris mau datang, perang dunia ketiga itu ya, mau perang dunia itu ya, kuda merah. Nanti orang Yahudi diserangnya saat 9 Av, saudara. Tesa Be'av, hari sialnya, saudara ya. Orang Roma lebih pinter daripada orang-orang Islam ini ya. Orang Roma pagan ini nyerangnya lagi apa? Tisa Be'av, saudara. Ya, saudara ya. Mereka lagi alert orang Yahudi. Tapi kan Tuhan sudah buang dia. Ya, diserangnya saat lagi Yom Kippur. Dia menang gimana sih? Mereka lagi ibadah diserang. Tuhannya lagi di situ, mereka lagi ibadah. Diserang di hadapan Tuhannya. Kurang ngajar kamu. Kayak misalnya saya lagi ketemu ya sama Presiden Belanda ya, lalu tiba-tiba orang datang mau nangkap saya. Kamu menghina ya, kata Presiden Belanda kan begitu, kamu menghina saya ya di depan matanya. Udah langsung ya, kan begitu saudara ya. Saya sama bapak saya di rumah, saya lagi bicara sama orang ya saudara, saya langsung ke depan bapak saya. Lalu orang ini nekat saudara, mau ngelakung saya, tendang sama bapak saya saudara. Udah ngajar kamu di rumah saya berani mau mukul anak saya, kan begitu saudara kan. Nah, sama, jangan menyerang orang Yahudi saat lagi Sabat. Jangan ya saudara, jangan macam-macam. Itulah Simchat Torah saudara ya. Itu adalah mengapa orang Yahudi merayakan festival ini, untuk mengingat ada penebusan, ada hukum dan dia harus taati hukum itu, dan di situ ada sukacita karena mereka hidup di dalam hukum-hukum itu. Ketika kita membaca firman Tuhan itu menjadi hidup dalam hidupmu saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.